Gak sengaja kadang ketemu dengan siapa aja dalam hidup ini ya kan. Lewat dalam kehidupan kita ada mantan, ada orang baru gitu kan, dan lain-lain ya. Pengennya sih ketemu sama yang baik-baik gitu. Cuman kadang kala ya kita nggak bisa milih juga gitu kan, nggak bisa ditebak juga apa sih rencana dari alam semesta ini. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih, siapa sih yang bakalan ketemu sama kamu deket-deket ini teman-teman. Ayo kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for our subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. General reading, timeless reading, kita bakalan baca ya umum buat siapa aja boleh ya. Yang penting orang yang mau dengerin, lalu dengernya juga nggak sepenggal-sepenggal gitu kan, dan mau mendengarkan dengan utuh ya supaya persepsinya juga utuh ya teman-teman ya. Dan selalu melihat dari sisi yang positif pastinya. Anytime boleh ya teman-teman ya, dengerin kapan aja boleh. Lalu sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, dan kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu yang namanya memilih story yang mana gitu kan, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata storynya kalian ya 3-3 ternyata ketemu semua sama 3-3-nya, right? Oke, teman-teman, kita mulai yuk ya. Di story yang pertama buat kamu, di story kamu yang pertama coba kita lihat ya. Ciri-ciri orang yang bakalan ketemu sama kamu. Ciri-ciri orang yang bakalan ketemu sama kamu ya. Coba kita lihat di story yang pertama. Orangnya nggak bisa diatur. Orangnya bebas banget, nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol orang lain ya. Jadi bener-bener kalau udah kekeh di satu ya suka-suka gue gitu loh teman-teman ya, suka-suka gue orangnya, orang bebas untuk dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Tapi bagusnya dia punya aturan untuk di hidupnya dia sendiri ya. Finansial dia bagus ya, finansial dia sebenarnya oke, cuman ya kadang-kadang karena tindakannya dia yang ekstrim ya dan nekat, ini yang kadang-kala menyebabkan dia finansialnya di kayak roller coaster gitu ya, jadi nggak stabil. Ya, seperti ini usianya bisa jadi lebih tua, lebih muda juga bisa ya teman-teman ya. Yang jelas dia menarik sih ya, kayak apa ya, mungkin karena rebel ya, orang kan suka ya kalau misalkan ngelihat bad boy ya, entah kenapa gitu kan, bad boy, bad girl gitu ya, kayak suka gitu ya. Ya relatif sih, relatif gitu. Lalu juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, biasa lah ya orangnya kayak gitu. Terus tahu asik, orangnya asik, bergaulnya juga asik gitu kan, mudah bergaul. Pandangan atau visi dalam hidupnya dia juga baik ya, oke. Lalu juga orang yang cukup tanggung jawab. At least dia nggak bebanin orang lain, dia nggak mau diatur, nggak mau dibebanin orang lain, jadi dia nggak suka ngebebanin orang lain juga. Kalau ada masalah dia akan selesaiin sendiri ya. Tipikal orang yang seperti ini ciri-cirinya di story yang pertama. Lalu cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Cerita hidup tentang orang ini kayak gimana? Ya ada attachment, Secret Union, dan juga Enter the Garden of Delight. Oke, cerita hidup tentang orang ini orang yang sebenarnya ya teman-teman ya, gampang tergoda gitu, gampang tergoda oleh sesuatu hal yang menurut dia menyenangkan gitu ya. Orangnya nggak ambil pusing sih, jadi nggak suka nyeselin sesuatu hal yang udah terjadi, ya udah gitu, mau diapain lagi gitu. Tipikal orang yang kayak begitu gitu ya. Dan sering kali terjebak dalam kesenangan sesaat ya, mungkin karena itu ya, duitnya juga sering kali habis gitu kan karena ekstrim gitu ya, ini jadi kayak nggak mikir apa-apa gitu loh teman-teman ya, kayak udahlah gitu loh ya, seperti itu. Tetapi ya dia ini sering kali terikat dan nggak bisa lepas dari satu kondisi yang dia nggak suka ya, terperangkap dalam satu situasi yang nggak nyaman, dan akhirnya dia memilih untuk kebanyakan sih lari ya teman-teman ya, lari ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita tentang hidupnya dari kartu yang tengah ya. Sekarang kita akan menuju ke kartu yang sebelah kiri teman-teman ya. Dari kiri saya ya, dari kiri saya ada Secret Union di sini ya, Secret Union. Seringkali pikirannya, jiwanya dia, fisiknya dia ini seringkali nggak sinkron. Jadi pikirannya mau ke sini gitu kan ya, badannya di sini nih, pikirannya mau ke sana gitu kan, jiwanya mau kemana gitu ya, seringkali nggak harmoni ya, seperti itu. Lalu juga ya kurang sinergi lah ya, jadi seringkali nggak sinkron. Ini sebabnya mungkin
ke hal-hal ekstrim ya, hal-hal ekstrim yang dia lakukan atau yang dia putuskan karena terlalu susah untuk mempertimbangkan sesuatu, terlalu terburu-buru gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Sebenarnya dibalik dari sikapnya dia yang seperti itu ya, dia itu seringkali ketakutan dalam hidupnya, dia pendem ketakutannya dia ya, dia seolah-olah dia nggak peduli, dia seolah-olah nggak cuek gitu kan, padahal dia sebenarnya punya ketakutan yang luar biasa, punya konflik-konflik yang luar biasa dalam hidupnya dia ya, tapi dia selalu denying, selalu self defense, selalu menyangkal dan menyangkal bahwa akunya tuh kuat, akunya tuh berani, bahwa aku nggak butuh dan bla 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 gitu ya, padahal sebenarnya dia mungkin hanya berpura-pura berani aja gitu. Seperti itu ya, cerita tentang sedikit ya tentang dia seperti apa ya, seperti ini nih teman-teman ya. Lalu selanjutnya ketemu dengan kamu ini ya, ketemu dengan kamu ini sebenarnya sengaja apa enggak sih ya, sengaja apa enggak nih, terus tujuannya apa kalau sengaja gitu. Oke. Kalau dilihat di sini ya, sengaja apa enggak sebenarnya nggak sengaja sih teman-teman ya, nggak sengaja ketemu sama kamu. Jadi ya kalau ditanya tujuannya yang ya karena nggak sengaja ya, jadi ya memang alam semesta menghendaki kalian bertemu gitu ya. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya akan menjadi dipertemukan dengan dia ini, maksud dari alam semesta ini apa sih ya, mungkin ini lebih tepat ya teman-teman ya. Oke. Expression. Oke, dipertemukan. Komitmen. Oke. Tentang ekspresi ya, tentang expression, tentang belajar menjadi jujur, lebih apa adanya ya. Barangkali dipertemukan dulu-dulunya kalian tuh saling ketemunya juga saling memendam gitu kan, tidak saling mengungkapkan perasaannya kalian masing-masing ya. Ya dipertemukan sama dia mesti belajar apa sih ya, belajar dari dia tuh belajar apa, belajar untuk menikmati hidup kamu ya, belajar buat lebih apa adanya. Mungkin kamu tipikal orang yang cara emosi dan perasaan gitu yang kayak memendam-mendam gitu ya, dan pada akhirnya jadi capek sendiri, jadi lelah sendiri ya. Sedangkan ngelihat dia hidupnya tuh luar biasa banget ya, kayak seneng gitu ya, kayak bebas gitu ya, walaupun mungkin ya tadi kita udah korek-korek di depan gitu kan ya, ada ketakutan dan sebagainya ya teman-teman ya, kayak gitu. Dia belajar tentang kejujuran ya, hikmah yang diambil tentang apa adanya gitu, lebih apa adanya sih ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga tentang komitmen ya, di sini pelajaran apa yang diambil ya ketemu sama dia. Ini ada komitmen ya, komitmen di sini ini tentang kreatifannya kamu gitu, untuk menjadi lebih apa adanya gitu, untuk menjadi diri kamu ya, apa adanya kamu, komitmen untuk menjadi diri kamu sendiri, apa adanya kamu itu seperti apa, karena mungkin melihat dia juga ya sosoknya yang apa adanya gitu ya nggak ngurusin apa kata orang lain gitu loh teman-teman, sedangkan kamunya sendiri mungkin masih ya sibuk dengan pikiran kamu sendiri ya. Ini juga nih teman-teman ya, tentang terburu-buru gitu, tentang terburu-buru. Bisa jadi ini ada luka ya, pernah ada luka gitu kan sama dia juga teman-teman ya, dan ketemu sama dia ternyata alam semesta ini mau memperlihatkan bahwa ternyata udah nggak ada apa-apa, udah fine gitu ya. Mungkin masih teringat gitu, tapi udah ya udah gitu loh, udah seperti itu, sudah ada obat, sudah ada waktu yang sudah rilis ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini di story kamu yang pertama ya, tentunya kita sekarang bakalan lihat di story kamu yang kedua ya, di story kamu yang kedua kita lepaskan dulu ini ya. Di story yang kedua ya, story yang kedua kamu, kita lihat ciri-ciri orang yang bakalan ketemu sama kamu ya dalam waktu dekat ini. Coba kita lihat ciri-ciri orang yang bakalan ketemu sama kamu. Ini orangnya jaim banget. Asli ini orangnya jaim banget ya, jadi nggak mau dilihat orang itu dia orang yang kayak gimana ya, harus sempurna lah ya, harus sempurna, harus perfect gitu kan, seperti ini. Lalu juga kaku orangnya, stabil, sebenarnya kelihatan stabil, kelihatan sopan ya, tapi ya sekali lagi ya teman-teman, karena dia orangnya jaim ya, peduli banget sama image, jadi dia akan terlihat seperti ini, akan terlihat stabil, sopan, punya keyakinan yang kuat gitu kan. Kaku orangnya ya, bisa jadi usianya sama ya atau lebih tua ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga
tinggi ya orangnya, cerdik, licik teman-teman ya, dan lebih ke hati-hati sih ya. Ini orang yang pintar banget memanfaatkan apa ya, celah ya untuk mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Keuangan cenderung baik ya. Lalu cerita hidup tentang orang ini. Seperti apa? Wow ya. Hidupnya cukup gak gampang ya, ada faktor-faktor di mana dia sulit mengendalikan emosi. Sebaliknya ya teman-teman ya, dari ciri-cirinya dia tadi kan dia seolah-olah tenang gitu kan ya, padahal sebenarnya mungkin emosinya dia juga luar biasa ya. Ya, ada power di sini kalau kita lihat ya. Ini emosinya luar biasa, agak nggak sabaran juga ya. Lalu juga ini yang dipikirin dia tuh selalu tentang dapat cuan, dapat keuntungan apa sih. Jadi kalau ketemu dengan seseorang tuh yang dipikirin cuman untung dan untung aja, apa yang bisa didapetin gitu loh ya. Jadi cerita mengenai itu sih teman-teman ya, pas banget sama ciri-cirinya dia ya tadi ya. Lalu ada The Dissolving Light ya, Dissolving Light, cerita hidup tentang dia yang lain ya di kartu yang selanjutnya ya, tentang ini, tentang ketakutannya dia, keraguan-raguannya dia gitu kan. Untuk itu sebabnya mungkin dia selalu ini ya, nyari untung terus, karena dia selalu ketakutan dengan masa depannya dia sendiri ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Jadi hidupnya itu ya selalu kepingin dapat untung ya, seperti itu. Lalu juga tentang kerja kerasnya dia, tentang perjuangannya dia dalam hidup ya, tentang hal-hal seperti ini teman-teman ya. Jadi ya dia sebenarnya sosok yang oke, cuman sering kali itu dia apa ya, kayak pikirannya tuh hanya keuntungan aja gitu, jadi kayak kurang tulus gitu ya sama orang ya teman-teman ya, kayak gini. Terus kita lihat ketemu dengan kamu ini sengaja atau nggak disengaja sih ya, coba kita lihat. Karena ini akan berpengaruh dengan pertanyaan kita yang selanjutnya ya. Ketemu sama kamu ini disengaja atau tidak disengaja. Nah ini sebenarnya sudah punya motif nih teman-teman ya, sudah punya motif. Kalau dilihat di sini ya, dia sudah punya motif memang untuk ketemu sama kamu ya. Seperti itu ya. Ada cerita Pluto ya, ada cerita Scorpio ya, memang punya motif buat ketemu sama kamu, kayak sengaja gitu ya teman-teman ya, kayak sengaja banget ketemu sama kamu, memang disengaja. Nah tujuannya apa sih sebenarnya, kita coba lihat ya teman-teman ya. Tujuannya dia bisa jadi masalah pekerjaan ya, masalah pendidikan juga bisa, tapi ini sih kayaknya sih lebih ke ini ya, ke pekerjaan ya, lebih ke pekerjaan. Kalau dilihat lihat dia ya secara materi sih ya, secara materi. Jadi nawarin hal-hal yang menurut dia sih menguntungkan ya, kayak gitu ceritanya. Lalu dipertemukan dengan dia ya, maksud dari semesta ini apa sih ya, kan kalau semesta tidak mengendaki juga dianya kepingin ketemu juga, kita pasti nggak akan ketemu juga gitu ya. Tapi karena ketemu ya pastinya ada hal yang perlu kita pelajari ya, seperti itu ya. Belajar untuk lebih sabar ya. Kalau ngelihat dia kan selalu hanya keuntungan aja yang dipikirin gitu kan, belajar lebih sabar. Nggak semuanya bisa yang namanya harus dan mengorbankan hubungan dengan seseorang hanya karena keuntungan ya, seperti itu. Belajar sabar, belajar juga melepaskan. Kalau kita udah lihat ya orangnya itu nggak bawa kebaikan buat hidup kamu dan selalu hanya berpikir mengenai keuntungan sesaat aja ya, lebih baik ya dilepaskan. Biasa aja lah hubungannya, jangan terlalu dekat juga gitu ya, seperti itu ya. Lalu juga ini lebih ke ngelihat nggak perlu skeptis ya ngelihat sesuatu hal, tapi ya udah gitu, emang orangnya kayak gitu dan nggak bisa diapa-apain juga gitu ya, udah aja. Ya seperti itu. Lalu ada cerita tentang the human gift ya, belajar apa sih ya, belajar untuk percaya dan nggak takut gitu ya, bahwa semua itu udah disediakan sama alam semesta ini, kita tinggal berusaha, nggak perlu terlalu greedy gitu kan, nggak perlu takut juga. Kalau misalkan kamu udah tahu takut ditipu, takut di apa gitu ya teman-teman ya, nggak usah. Kalau udah tahu motifnya seperti itu, nggak usah sungkan gitu, nggak usah sungkan untuk bilang tidak gitu, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang berulang. Karena mungkin aja ini bukan cerita sekali dua kali ya, tapi cerita berkali-kali ya, seperti ini. Oke, ini di story yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan
menuju ke story yang ketiga. Story kamu yang ketiga, ciri-ciri orang ini seperti apa? Orang yang bakalan ketemu kamu ya dalam waktu yang dekat. Ciri-cirinya kayak gimana? Ada komitmen di sana. Ini orang yang humble, lalu juga gampang bergaul teman-teman, ya ceria banget orangnya, kepo lah, keponya juga gak tinggi ya, rasa ingin tahunya juga besar. Setia kawan, cukup setia kawan, lalu juga orang yang multitasking ya, moody banget, gampang terbawa suasana, cukup pendendam kan. Jadi kalau misalkan kamunya berbuat salah ataupun kayak gimana disengaja gitu ya, dia bener-bener inget tuh sampai tahun kapan gitu. Ya, fokus sama keluarga, nih orangnya cukup fokus sama keluarga. Kalau dilihat di sini finansialnya dia juga oke banget ya, di atas rata-rata malahan ya, dan ya materialistis ya, cukup materialistis. Oke, sekarang kita lihat teman-teman ya untuk yang selanjutnya. Cerita hidup tentang orang ini seperti apa sih? Cerita hidup tentang orang ini ya, cerita hidupnya seperti apa? Oke. Celestial Rose of Ma, dan juga ada Resplendent with Grace. Cerita hidup orang ini, orang yang penuh rasa syukur ya, orang yang penuh rasa syukur. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Orang yang mengalami transformasi besar dalam hidup ya, hidupnya dia nggak gampang ya, banyak perubahan-perubahan drastis yang sangat luar biasa yang terjadi dalam hidupnya dia, yang berkaitan dengan rahasia-rahasia yang terbongkar gitu kan, entah sama dia ataupun entah dari orang-orang sekitarnya dia ya. Tapi dia punya cerita seperti ini. Orang punya pengalaman hidup yang luar biasa dalam hidupnya dia, sosok yang misterius banget. Jadi orang tuh nggak akan tahu dia tuh sedih, kecewa kayak gimana, karena ini selalu ceria ya teman-teman ya, kayak gitu. Lalu juga transformasinya luar biasa banget ya dalam hidupnya dia. Ya seperti ini teman-teman ya, pernah berada di satu kondisi yang gak enak, gak nyaman ya, bahkan pernah terjebak dalam hubungan-hubungan yang berbahaya ya, seperti itu. Entah dia ataupun entah orang-orang sekitarnya dia yang punya hubungan yang berbahaya ya, seperti ini. Tapi kalau dilihat ya dari perubahannya dia nih orang yang cukup ini kita lihat di kartu yang sebelah kiri ya, Celestial Rose of Ma ya, tentang kegelapan yang pernah terjadi dalam kehidupannya dia ya. Pernah ya dia tersesat dalam ibaratnya jurang kegelapan yang sangat luar biasa banget, tapi dia memilih ya untuk bisa bertransformasi atau melakukan perubahan dalam hidupnya dia. Ada banyak hal yang dia lepaskan di masa lalunya dia, dan dia memilih perjalanan spiritual dia ya, dan ini ya terbukti ya dari kartu yang terakhir ini, ada Resplendent Grace of Grace ya, with Grace. Ini adalah tentang rasa syukurnya dia ya, dari hal-hal yang mungkin terjadi dan gak enak gitu kan ya dalam hidupnya dia, tapi dia bisa bertumbuh di sini, bisa bertumbuh jadi pribadi yang sangat luar biasa sih dalam hidupnya ya, berkaitan dengan hal-hal yang spiritual ya, seperti itu. Nah, ketemu sama kamu ini sengaja atau nggak sengaja sih teman-teman ya? Ketemu sama kamu ini sebenarnya sengaja apa nggak sengaja? Kita coba lihat. Bisa jadi ini nggak sengaja sih teman-teman ya. Jadi nggak sengaja ketemunya sama kamu. Nah, ini dipertemukan sama dia ya. Alam semesta itu mengendaki apa? Kamu ketemu sama dia ya. Alam semesta ini mengendaki apa? Oke, kita coba lihat di sini ya. Oke, punya tujuan dalam hidup ya. Supaya kamu belajar apa? Supaya kamu belajar punya tujuan dalam hidup. Supaya kamu belajar punya keinginan, punya cita-cita dalam hidupnya kamu. Apa yang kamu mau kejar, apa yang kamu mau raih ya dalam hidup kamu gitu. Lalu juga menjaga keseimbangan tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa. Walaupun mungkin hal-hal yang terjadi ya dalam hidupnya kamu juga nggak gampang. Jadi seperti dikasih pelajaran ya teman-teman ya, sama ketemu sama dia, bahwa oh dia aja bisa loh, padahal dia cerita hidupnya luar biasa, lebih ngeri lah ya daripada kamu gitu, tapi ya dia bisa bangkit tuh gitu ya, seperti dia punya rencana-rencana juga jangka panjang untuk hidup kamu sendiri. Belajar banyak lah ya, belajar banyak ya tentang untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik gitu ya. Lalu juga ada Hand of Fatima ya, tentang suara hati ya. Kadang-kadang kan kamu juga masih ragu, tapi ketemu sama dia bisa sharing bahwa ternyata ya baliknya lagi ke dalam dirinya kita gitu kan, baliknya lagi juga kita
Kita juga mesti belajar bahwa ternyata suara hatinya kita tuh selama ini udah menuntun diri kita, memperlihatkan mana sih orang yang baik gitu kan, mana sih orang yang nggak baik ya buat kita ya, seperti itu. Jadi ya ada lah potensi-potensi orang yang mungkin kelihatannya baik tapi ternyata enggak gitu, sebaliknya juga kayak itu ya, kelihatannya judes, nggak enak gitu kan, tapi sebaliknya dia baik gitu ya. Alam semesta sih selalu menuntun, cuman kadang-kadang kita aja yang agak-agak ini ya, keras kepala ya, selalu menganggap yang seperti itu ya. Lalu juga tentang sibuk melogikakan semua hal juga malah kehilangan banyak momen ya. Mungkin hidup kamu seperti itu sehingga diketemukan sama dia bisa cerita seperti itu ya, dimana punya prinsip itu bagus, tapi kalau prinsipnya terlalu membuat kamu lelah dan capek ya istirahatkan ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah story kamu yang pertama, kedua, dan ketiga, dan luar biasa sih untuk orang-orang yang ketemu sama kita ya dalam hidupnya kita. Mereka semua pasti dikirimkan alam semesta ini untuk kita belajar. Nah, tergantung kitanya mau belajar apa enggak. Kalau saran sih ya sebaiknya ayo kita belajar ya, lepaskan hal yang memang perlu dilepaskan. Punya prinsip sekali lagi bagus, tapi kalau prinsip itu membuat kamu lelah dan capek, rasanya kita juga perlu belajar untuk lebih fleksibel. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.